warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Etis Etika, NIM 1220041931116 dari jurusan Tadris Matematika 3A. Di sini saya akan melaksanakan tugas psikologi pendidikan, yaitu tentang emosi. Pembahasan yang pertama yaitu tentang definisi emosi. Menurut William James, definisi emosi yaitu emosi sebagai keadaan budi rohani yang menampakkan dirinya dengan suatu perubahan yang jelas pada tubuh. Definisi selanjutnya yaitu dikemukakan oleh Goleman. Menurut Goleman, emosi adalah sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut Morgan, aspek-aspek emosi mencakup yang pertama yaitu perasaan subjektif, 2. Dasar fisiologis perasaan emosional, 3. Pengaruh emosi terhadap persepsi, berpikir, dan perilaku, 4. Kelengkapan motivasional tertentu, dan 5. Cara emosi ditunjukkan dalam bahasa, ekspresi wajah, dan gestur. Selanjutnya yaitu fungsi emosi. Bagi manusia, emosi tidak hanya berfungsi sebagai survival atau sekedar untuk mempertahankan hidup. Akan tetapi, emosi juga sebagai pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Selain itu, emosi juga merupakan pembawa pesan bagi manusia tersebut. Fungsi emosi bagi manusia yang pertama yaitu sebagai sarana mempertahankan hidup. Emosi memberikan kekuatan pada manusia untuk membela dan mempertahankan dirinya terhadap gangguan dan rintangan dari manapun dan di kapanpun. Kemudian adanya perasaan cinta, sayang, cemburu, marah, benci membuat manusia dapat menikmati hidupnya dalam kebersamaan dengan manusia lain ataupun bersosial dengan manusia lain. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembangkit energi. Emosi positif seperti cinta maupun sayang memberikan kita pada semangat hidup, bahkan semangat dalam melakukan segala pekerjaan yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, emosi yang negatif seperti sedih maupun benci membuat perasaan kita sehari-hari menjadi suram dan nyaris tidak ada gairah untuk hidup maupun tidak ada semangat untuk hidup. Selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai pembawa pesan. Emosi memberitahu kita bagaimana keadaan orang di sekitar kita, terutama orang yang kita sangat cintai maupun sangat kita sayangi, sehingga kita dapat memahami dan melakukan sesuatu yang tepat dengan kondisi mereka. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Dinda Anita, NIM 12204193117. Saya akan menjelaskan mengenai emosi pada bagian jenis-jenis emosi, pengelompokan emosi, dan teori-teori emosi. Yang pertama yaitu jenis-jenis emosi. Pada dasarnya, emosi yang kita rasakan bukan hanya satu saja, melainkan dibedakan menjadi beragam. Di antara jenis emosi yang ada antara lain, yang pertama yaitu cinta. Cinta merupakan salah satu emosi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Biasanya manusia akan mencintai sesuatu yang membuatnya bahagia, aman, dan nyaman. Perasaan ini akan mengikat manusia dengan manusia yang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu benci. Benci merupakan lawan dari cinta. Itu berarti orang-orang yang merasakan emosi berupa benci akan merasakan ketidaksukaan kepada hal-hal yang membuatnya tidak bahagia, mendatangkan kesedihan, dan bahkan menyakiti dirinya. Yang ketiga yaitu takut. Takut merupakan salah satu emosi yang kerap dirasakan. Rasa takut akan muncul ketika seseorang merasa dirinya terancam atau berada pada situasi gawat. Namun, rasa takut juga dapat memberikan manfaat bagi manusia karena
mana dapat membuat seseorang menjauhi bahaya dan merasa inisiatif untuk memberikan perlindungan atau mencari perlindungan. Yang keempat yaitu marah. Pasti kita pernah merasakan marah kan? Marah akan muncul, emosi marah akan muncul ketika seseorang kehendak atau harapannya tidak terpenuhi karena adanya hambatan. Maka bisa saja emosi alami yang muncul adalah rasa marah. Yang kelima yaitu malu. Perasaan malu akan timbul ketika seseorang merasa telah melakukan suatu perbuatan yang tercela ataupun mempertaruhkan harga dirinya. Namun, ada sisi positif dari perasaan malu, yaitu bisa memberi ciri kepribadian yang positif dengan mencegah seseorang melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Yang keenam yaitu dengki. Rasa dengki juga merupakan emosi yang dimiliki setiap manusia. Namun, hanya saja kadar dari dengki yang dimiliki setiap orang sangatlah berbeda. Kemampuan seseorang dalam mengelola rasa dengkinya agar tidak menguasai seluruh tindakannya lah yang membedakan kadar dengki setiap orang. Yang ketujuh yaitu cemburu. Ketika seseorang merasa cintanya tersaingi terhadap suatu objek tertentu, maka akan memunculkan suatu emosi yang berbentuk cemburu dan semangat untuk bersaing untuk memperlihatkan yang terbaik kepada objek cintanya. Yang kedelapan yaitu gembira. Gembira merupakan emosi yang dirasakan apabila seseorang merasa bahagia, dan itu berarti ada sesuatu hal yang menyenangkan hatinya. Yang kesembilan yaitu terkejut. Seseorang akan merasakan emosi terkejut apabila seseorang tidak mempunyai persiapan atau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Yang ke-10 ataupun yang terakhir yaitu sedih. Sedih adalah emosi yang dirasakan ketika seseorang mengalami hal yang mengecewakan dan menyakitkan hatinya. Juga mengalami kehilangan sesuatu yang disayangi atau dicintai. Itulah yang merupakan jenis-jenis emosi. Selanjutnya yaitu pengelompokan emosi. Ada dua pengelompokan dalam emosi. Yang pertama yaitu emosi sensoris dan yang kedua yaitu emosi psikis. Emosi sensoris yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh. Yang kedua yaitu emosi psikis. Emosi psikis yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan. Sedangkan di dalam emosi psikis ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu perasaan intelektual. Perasaan intelektual yaitu yang berhubungan dengan ruang lingkup kebenaran. Yang kedua yaitu perasaan sosial. Perasaan sosial yaitu perasaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain bersifat perorangan maupun berkelompok. Yang ketiga yaitu perasaan sosial, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik dan buruk atau moral etika. Yang selanjutnya yaitu perasaan keindahan atau estetika, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu, baik bersifat kebendaan maupun kerohanian. Yang terakhir yaitu perasaan ketuhanan. Perasaan ketuhanan yaitu salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugerahi fitrah untuk mengenal Tuhannya. Dengan kata lain, manusia dikaruniai insting religius. Karena fitrah ini, kemudian manusia dijuluki sebagai Homo divinans dan Homo religius, yaitu sebagai makhluk yang berketuhanan dan beragama. Yang terakhir yaitu teori-teori emosi. Emosi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak awal, yang kemudian diwariskan secara genetis kepada penerusnya, dan terus diperkaya oleh pengalaman-pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Apa yang dirasakan manusia dalam varian emosi dan ekspresinya telah dipelajari oleh para ilmuwan, khususnya yang berkecimpung di bidang tingkah laku manusia. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama teori James Lange yang menyatakan bahwa emosi itu timbul karena pengaruh jasmani atau kegiatan individu.
Yang kedua yaitu teori Cannon-Bard yang menyatakan bahwa emosi pada situasi dapat menimbulkan rangkaian pada proses saraf. Suatu situasi yang saling mempengaruhi antara talamus, yakni pusat penghubung bagian bawah otak dengan susunan saraf di satu pihak dan alat keseimbangan, atau cerebellum dengan cerebellum cortex, yakni bagian otak yang terletak di dekat permukaan sebelah dalam dari tulang tengkorak, suatu bagian yang berhubungan dengan proses kerjanya pada jiwa taraf tinggi seperti berpikir. Yang ketiga yaitu John B. Waston menyatakan bahwa ada 3 pola dasar emosi, yaitu takut, marah, cinta. Ketiga jenis emosi tersebut menunjukkan respon tertentu pada stimulasi tertentu pula, tetapi kemungkinan terjadi pula modifikasi. Itulah penjelasan mengenai jenis-jenis emosi, pengelompokan emosi, dan teori-teori emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurmai Lasari dari kelas CMT 3A jurusan Tadris Matematika. Nomor NIM 12204193118. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fisiologi emosi. Seperti yang kita ketahui, ketika kita sedang marah ataupun sangat ketakutan atau sangat sedih, kita akan merasakan beberapa perubahan yang terjadi ke dalam tubuh kita. Dengan dilakukannya observasi secara langsung, para ahli fisiologi telah mendapatkan beberapa informasi tentang emosi, di mana emosi itu juga mempengaruhi perubahan terhadap tubuh kita. Para ahli fisiologi yang mempelajari peristiwa tersebut menemukan bahwa ketika emosi, mereka bisa mengukur detak jantung kita, tekanan darah, aliran darah dalam tubuh, hormon yang ada di dalam darah, maupun pernafasan di dalam tubuh kita itu berubah. Ada 2 respon tubuh yang terjadi ketika kita sedang emosi. Pola yang pertama adalah reaksi emergensi atau yang biasa disebut dengan reaksi fight to fight, di mana reaksi tersebut akan terjadi ketika emosi kita sedang aktif atau sedang bangkit. Biasanya terjadi ketika kita marah atau kita ketakutan. Hal ini menyebabkan aktivitas dari sistem saraf simpatik kita menjadi meningkat. Pola yang kedua yaitu respon relaksasi ini terjadi ketika emosi kita sedang mereda atau sedang mediatif. Dalam respon ini menyebabkan kinerja dari saraf simpatik dan somatik itu menurun, namun meningkatkan kinerja dari sistem saraf parasimpatik. Semisal, ketika kita terancam, kita akan mendapatkan respon langsung untuk siap siaga terhadap situasi yang tadi, siap menyerang ataupun siap berlari. Emosi ketakutan yang menyertai kita ketika merasa terancam tersebut juga disebabkan oleh beberapa fisiologi. Reaksi-reaksi fisiologi tersebut diantaranya disebabkan oleh beberapa sistem urat, syaraf otonom, dan sistem limbik, di mana sistem limbik sendiri adalah bagian otak yang berperan penting ketika kita sedang emosi. Sistem limbik sendiri terdiri dari amigdala, septum, hipotalamus, dan hipokampus. Berikut adalah bagian otak yang juga berperan penting dalam emosi. Lalu, apa sih pengaruh emosi terhadap kegiatan belajar? Emosi sangat berperan penting dalam kegiatan belajar. Maksudnya, ketika kita memiliki emosi yang positif, maka kualitas belajar kita akan semakin meningkat. Dan sebaliknya, jika kita memiliki lebih banyak emosi yang negatif, maka akan menghambat bahkan menghentikan proses belajar kita. Penjelasan tentang hal ini dapat diambil dari teori otak triun yang menjelaskan struktur dan cara kerja otak. Menurut teori ini, otak manusia terdiri dari 3 bagian, dan pemanfaatan seluruh bagian otak dapat membuat belajar lebih cepat, lebih menarik, dan lebih efektif.
Bagian otak yang memainkan peran penting dalam kegiatan belajar adalah neokorteks, sedangkan yang berperan penting dalam menjalin emosi adalah sistem limbik. Oleh sebab itu, kegiatan belajar harus dimulai dengan penerapan emosi yang lebih positif, sehingga para siswa dapat menggunakan neokorteksnya untuk kegiatan belajar. Untuk menciptakan emosi yang positif kepada siswa bisa dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan fisik dan lingkungan psikologi. Lingkungan fisik terdiri dari penataan ruang kelas dan alat bantu belajar. Sedangkan lingkungan psikologi biasanya adalah penggunaan musik ketika kita sedang belajar untuk merefresh otak agar lebih tenang. Irama, ketukan, dan keharmonisan musik biasanya mempengaruhi gelombang otak dan detak jantung kita. Juga akan membangkitkan perasaan dan ingatan. Dalam hal ini, penelitian menunjukkan bahwa jenis musik yang sangat baik untuk menciptakan emosi yang positif adalah musik klasik dan jenis musik barok. Karena sistem chord, melodi, dan instrumen kedua musik tersebut membantu tubuh mencapai keadaan waspada namun tetap rileks. Oke, sebagai relaksasi, mari kita dengarkan sedikit musik yang bisa membuat emosi positif kita meningkat. Demikian contoh musiknya. Lalu, hal yang tidak kalah penting untuk menciptakan emosi positif ke dalam kegiatan belajar mengajar adalah menciptakan suasana yang menyenangkan. Menurut Meyer, kegembiraan belajar seringkali menjadi tolak ukur kualitas belajar seseorang. Kegembiraan di sini bukan berarti membuat kelas menjadi gaduh dan penuh hura-hura ya, tetapi dengan meningkatkan bakat, meningkatkan bangkitnya minat, dan adanya keterlibatan yang penuh makna, pemahaman, dan nilai-nilai yang membahagiakan bagi siswa. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Afidahaya dari kelas TMT 3A NIM 12204193119. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan emosi. Apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi atau emotional intelligence pertama kali diperkenalkan oleh Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire. Menurut para tokoh, yang pertama yaitu menurut Goleman, kecerdasan emosi ialah merujuk pada kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahap menghadapi frustasi, seperti mengendalikan dorongan hati, mengatur suasana hati, dan menjaga ketika ada beban stres agar tidak melumpuhkan cara berpikir. Yang berikutnya yaitu menurut Salovey-Mayer. Menurut Salovey-Mayer, kecerdasan emosi ialah kemampuan mengenali, mengelola, dan mengapresiasi emosi diri sendiri dengan tepat, memotivasi diri sendiri, mengenali orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Dari dua pendapat tokoh tadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kecerdasan emosi ialah kemampuan seseorang dalam mengelola emosinya secara sehat, terutama dalam berhubungan dengan orang lain. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut Goleman. Menurut Goleman, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu yang dipengaruhi oleh keadaan otak. Faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar individu dan mempengaruhi atau mengubah sikap pengaruh luar yang bersifat individu, dapat secara perorangan atau kelompok. Maksudnya bisa saja antara individu dengan kelompok atau sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu menurut Agustian. Menurut Agustian, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu ada tiga. Yang pertama, faktor psikologi. Yang kedua, faktor pelatihan emosi. Dan yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Yang pertama yaitu faktor psikologi. Apa sih yang dimaksud dengan faktor psikologi? Faktor psikologi ialah faktor yang berasal dari individu. Faktor ini akan membantu individu dalam mengelola, mengontrol, mengendalikan, dan mengkoordinasikan keadaan emosi. Yang kedua yaitu faktor pelatihan emosi. Faktor pelatihan emosi yang dimaksud ialah melakukan suatu kegiatan secara berulang-ulang yang akan menciptakan sebuah kebiasaan dan kebiasaan tersebut berujung pada pembentukan nilai. Yang ketiga yaitu faktor pendidikan. Pendidikan dapat menjadi salah satu sarana belajar individu untuk mengembangkan emosi. Pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi bisa di lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Yang selanjutnya yaitu macam-macam kecerdasan emosi. Nah, umumnya dari kita kalau mendengar kata emosi pasti sangkut pautnya hanya dengan rasa jengkel, amarah, tidak suka. Tetapi ternyata macam-macam kecerdasan emosi itu ada banyak, yaitu yang pertama emosi amarah. Contohnya ketika kita sedang tidak suka dengan seseorang, tidak suka dengan sesuatu, benci, mengamuk. Terus juga ada emosi sedih. Emosi rasa sedih, yaitu contohnya ketika kita menangis, murung, putus asa. Terus juga ada emosi rasa takut, yaitu ketika kita waspada, was-was, gelisah. Terus ada juga emosi kenikmatan, yaitu ketika kita sedang merasa bahagia, senang hatinya, riang gembira, dan masih banyak lagi contohnya. Tetapi ada juga macam-macam kecerdasan emosi menurut Goleman. Menurut Goleman, macam-macam kecerdasan emosi ada 5, yaitu yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri. Jadi, kita bisa mengenali perasaan kita sendiri itu sewaktu emosi itu muncul. Seseorang yang mampu mengenali emosinya akan memiliki kepekaan yang tajam atas perasaan yang muncul tersebut. Yang kedua, yaitu kemampuan mengelola emosi. Kita mampu mengendalikan perasaan kita sehingga emosi yang kita rasakan tidak semakin menjadi-jadi, yang mana bisa jadi mempengaruhi atau menyebabkan kita untuk berperilaku salah. Yang ketiga yaitu kemampuan memotivasi diri. Kita dapat memberikan sebuah motivasi, dorongan, atau semangat pada diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contohnya ketika kamu sedang putus asa atau menyerah, terus dalam hati kamu menyemangati, memotivasi diri kamu sendiri seperti, "Hei ayo, kamu itu bisa, kamu itu harus semangat." Nah, seperti itu salah satu contoh untuk memotivasi diri kita sendiri. Yang keempat yaitu kemampuan mengenali emosi orang lain. Kita bisa merasakan perasaan orang lain waktu mereka sedih ataupun senang. Kemampuan itu bisa disebut juga dengan kemampuan berempati. Orang yang memiliki empati cenderung disukai orang lain, dikarenakan orang tersebut bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Contohnya yaitu ketika merasa sedih ataupun senang. Yang terakhir yaitu kemampuan membina hubungan. Di antara kita semua pasti ada yang sanggup atau pintar mengelola emosi orang lain sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi. Seseorang yang mempunyai kemampuan seperti ini cenderung punya banyak teman, pandai bergaul, dan populer. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.